Hai Miss. Halo Kak. Halo, halo semua. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah. Tapi kalian bisa kenalan dulu ya sebelum mulai. I'm Imel. What is your name? Hey, I'm Villa. Nice to meet you. Nice to meet you. Where do you come from, Bel? Saya dari China. Sebentar, kamu kok bisa bahasa Indonesia? Katamu kamu dari China. Iya. Kakak, I don't like her and her country karena virus corona dari negaranya dan menyebar kemana-mana sampai ke negara kita. Kenapa ada dia di ibadah kita kali ini? What happened? I'm okay and healthy. I don't bring any viruses here. Why? Iya, Bella ini memang dari Cina. Beda bangsa dengan kita Indonesia. Dan sekalipun dia dari negara Cina, virus corona ini memang menjadi wabah penyakit di semua negara, bukan? Dan Cina pun, negara Cina pun, mereka bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mengatasi pandemi ini dengan vaksin dan obat-obat lainnya. Ingat, Tuhan itu mengasihi semua orang. Semua ciptaannya dikasihi, tidak memandang ras, suku, atau agama, bahkan bangsa. Dia mengasihi semua orang, sebab semua orang diciptakan unik dan berharga. Dia tidak sekalipun membeda-bedakan setiap ciptaannya. Oke deh Kak. Selamat ibadah juga, Bel. Oke, ini udah waktunya kita ibadah ya. Ayo. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi. Apa kabar kalian semua? Ya, Kak Putri berdoa kalian tetap dalam kondisi yang sehat dan tetap bersemangat. Tapi Kak Putri juga paham ya, kalau mungkin teman-teman saat ini ada yang merasa senang, merasa mungkin lagi sedih, lagi capek, atau mungkin sedang sakit. Dimanapun teman-teman berada saat ini, Kak Putri berdoa supaya kasih, damai, sejahtera, dan sukacita dari Kristus melimpah di dalam kehidupan teman-teman semua. Yang sedang senang boleh bertambah sukacitanya, kemudian yang sedang sedih boleh diberi penghiburan oleh Tuhan, dan mungkin yang sedang lelah boleh diberi kekuatan yang baru, dan mungkin yang teman-teman yang sedang sakit di dalam nama Yesus, teman-teman disembuhkan. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami saat ini untuk boleh beribadah. Kami mengucap syukur untuk Engkau Allah yang senantiasa mengasihi kami apa adanya, di dalam setiap kelemahan dan kelebihan kami, di dalam setiap suka dan duka kami. Kami mengucap syukur Tuhan, dan saat ini kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau, kami mau mengagungkan nama-Mu. Kiranya pimpin kami, supaya setiap penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, sebelum kita akan memuji Tuhan, kita mau baca dulu ya ayat super kita hari ini.
Nanti yang pertama, Kak Putri akan baca menggunakan gerakan. Kemudian yang kedua, teman-teman ikutin juga ya membaca dengan menggunakan gerakan. Ayat super kita hari ini terambil dari Mazmur 67 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Oke, yang kedua kita baca bareng-bareng dengan menggunakan gerakan ya. Ayat super kita hari ini terambil dari mana? Ya, Mazmur 67 ayat yang ke-6 dan ke-7. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Oke, mari teman-teman kita memuji Tuhan bersama-sama, sebab Allah sungguh mengasihi kita. Tetapi tidak hanya kita yang dikasihi, tapi semua anak di dunia dan segala bangsa dikasihi oleh Tuhan. Sebab di dalam Kristus ada cinta kasih, dan di dalam Kristus kita semua bersaudara.
Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah perkataan Tuhanlah yang selalu kita dengarkan dan selalu kita ingat-ingat untuk menuntun kehidupan kita dan menjadi sumber kekuatan di dalam hidup kita. Firman Tuhan ku dengar. Adik-adik semua, perkenalkan, nama kakak adalah Andrew. Nah, adik-adik sekarang akan bersama-sama dengan Kak Andrew untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum kita membaca merenungkan, kita sama-sama berdoa ya. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini, di mana kami boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan membuka hati kami, supaya kami dapat mengerti dan kami dapat menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita membuka Alkitab kita, Kak Andrew mau bertanya sekarang. Siapa di antara adik-adik yang masih ingat cerita minggu lalu? Ayo, ada enggak dari adik-adik yang masih ingat? Siapa? Ayo. Oh iya, betul-betul. Wah, hebat sekali. Ternyata adik-adik masih ada yang ingat. Ya, sekarang kita akan meneruskan perjalanan Nabi Elia di dalam melayani Tuhan. Nah, kita akan sama-sama membuka dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-16. Kak Andrew akan bacain ya buat kita semua. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang,
sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan ia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Wah, adik-adik, ini salah satu mujizat Tuhan yang luar biasa yang dilakukan. Dikatakan pada saat itu Elia sedang berjalan ke arah Sarfat, salah satu tempat di luar dari bangsa Israel. Tempat ini kalau kita bilang tempat jahat. Kenapa tempat jahat? Ini nyembahnya bukan nyembah Tuhan, tapi nyembahnya nyembah Baal, nyembah Allah-Allah yang palsu, the asli. Nah, orang-orang di Sarfat di situ itu sangat memurkai Tuhan pada saat itu. Nah, Elia yang sedang keluar dari pintu gerbang kemudian melihat seorang janda yang dia pun juga menyembah Baal, Allah-Allah palsu pada saat itu. Pada saat itu Elia meminta makanan kepada janda ini, sehingga ia pun melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Pada saat dia minta air, si janda itu pergi ingin mengambil air. Belum selesai ngambil air, Elia minta lagi. Minta apa, adik-adik? Minta makanan. Waduh, si janda ini langsung bilang, "Loh, ini loh, kami tuh udah terbatas di musim kekeringan ini. Kami cuma punyanya ini. Dan setelah makan roti ini, dari tepung ini, aku dan anakku akan segera mati." Nah, menarik adik-adik. Elia bilang, "Jangan khawatir, Allah pasti akan menyertai pada saat itu." Benar adik-adik. Janda Sarfat itu membuat makanan dan kemudian memberikannya kepada Elia. Tepung yang dalam kualinya dia itu nggak habis-habis loh. Hebat ya. Kok bisa nggak habis-habis? Dibikin lagi, bikin roti lagi, masih ada lagi. Bikin lagi, loh, masih ada lagi. Wah, luar biasa. Hebat Tuhan kita yang memberikan sebuah mujizat. Padahal janda ini yang dari Sarfat itu menyembah Allah-Allah yang palsu, memurkai Tuhan. Nah, adik-adik, dari sini kita bisa belajar bahwa ternyata Allah pun juga memberkati orang-orang yang bahkan membenci Dia. Allah pun rela memberikan berkat-berkatnya, kasih-Nya bahkan kepada orang-orang yang membenci Dia. Bagaimana dengan kita semua? Kalau Allah yang kita cintai sendiri mencintai orang-orang yang membenci Dia, bagaimana dengan kita? Jangan sampai kita pun justru membenci mereka. Biarlah kasih Kristus itu pun juga ada di dalam kita, yang juga mencintai orang-orang yang mungkin berbeda dengan kita. Nah, pada hari ini kita mau sama-sama belajar untuk mencintai mereka dengan paling tidak mendoakan mereka. Mendoakan teman-teman kita yang kita ingat mereka berbeda dengan kita, yang berbeda kepercayaan, yang berbeda agama, bahkan suku bangsa, mungkin dari ras tertentu yang berbeda dengan kita, atau tidak sepaham dengan kita, atau bahkan memusuhi kita. Kita mau berdoa untuk mereka semua. Nah, caranya adik-adik, silakan adik-adik mengakses link di bawah ini. Ya, di bawah ini. Klik link di bawah ini. Atau bisa juga mengkliknya di kolom deskripsi di firman ini, di channel YouTube ini. Nah, di sana kita akan sama-sama mendoakan. Adik-adik boleh mencatatnya, doa adik-adik. Coba adik-adik sebutkan
Siapa ya kira-kira yang berbeda dengan kita? Kemudian kita doakan. Apa isi doanya? Tuhan, kiranya supaya orang ini bisa mengenal Engkau dan juga Engkau berikan kesehatan dan lain sebagainya, adik-adik. Ya, mari kita sama-sama mendoakan mereka dengan hati yang tulus. Kita mau berdoa sama-sama ya untuk mengakhiri firman pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu menguatkan kami, dan kiranya kami pun boleh mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah adik-adik. Wah, terima kasih Kak Andrew untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa. Tentu teman-teman juga diberkati, bukan? Ya, apa yang teman-teman pelajari dari firman Tuhan yang barusan kita dengar? Kalau Kak Putri sih belajar ya, bahwa Tuhan itu begitu mengasihi semua orang. Tuhan begitu mengasihi semua bangsa dan semua ciptaannya tanpa terkecuali. Bagi mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, ada harapan bagi mereka. Sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan untuk semua orang, bukan? Ya, karena ada harapan bagi bangsa-bangsa, dan Tuhan Yesus sungguh berharap, sungguh rindu bahwa semua bangsa menyembah Tuhan yang benar, yaitu di dalam Yesus Kristus. Kita mau bunyikan bersama-sama lagu Hope of the Nation. Jesus, hope of the nation. Jesus, comfort for all who mourn. You are the source of heaven's song on high. Jesus, light in the darkness.
Oke, teman-teman, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita mau berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, terima kasih karena Engkau memberkati ibadah kami hari ini. Dan biarlah Bapa, Engkau terus melimpahkan kasih-Mu kepada setiap kami, sehingga kami boleh senantiasa menunjukkan sikap yang penuh kasih kepada orang-orang di sekitar kami, kepada orang-orang yang berbeda dengan kami, baik berbeda suku, agama, ras, atau bangsa sekalipun. Kami tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi semua ciptaan-Mu. Engkau mengasihi semua orang, Engkau juga mengasihi segala bangsa. Kiranya Roh Kudus-Mu terus memimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.